Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana mantan Wakil Presiden Republik Indonesia 2 periode yang bernama Bapak Muhammad Yusuf Kalla atau disingkat Pak JK ternyata benar-benar semakin tersudut atas ceramah beliau beberapa waktu yang lalu di Masjid UGM yang sedikit menyinggung soal ajaran agama Kristiani. Dan 2 hari lalu kan Ferdinand Hutahian sudah melayangkan somasi terhadap Pak JK. Dan semalam ternyata Aliansi Mahasiswa Kristen yang ada di Jakarta sudah melaporkan Pak JK ke Polda Metro Jaya. Dan juga di Sumatera Utara, Aliansi Mahasiswa Kristen juga akan melaporkan Pak JK. Waduh, ini 2 laporan nanti nih teman-teman terhadap Pak JK. Semakin menarik saja panggung politik kita ya. Nah, selain itu, saya juga punya video di mana Rismon konon kabarnya akan ataupun sudah melayangkan somasi terhadap Tifa. Waduh, ini pertengkaran sesama pembenci ini semakin menarik ya, walaupun Rismon sudah tobat. Nah, terakhir, ada video ataupun tayangan di mana Rustam Effendi, salah satu tersangka klaster pertama, sepertinya sedikit menantang Presiden Prabowo dan akan menggulingkan Pak Prabowo. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Putuskan dari seluruh lembaga Kristen, organisasi masyarakat yang hadir untuk kita pertama tentunya menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla dalam ceramah itu tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen dan membuat menyakiti hati umat Kristen. Yang kedua juga kami melaporkan kepada Polda Metro Jaya sehingga kemudian pernyataan ini yang sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat, di media sosial itu bisa lebih terarah, itu bisa kemudian diselesaikan secara hukum. Masalah jadi ya, di sini ada pasal 300 Undang-Undang 1 2023 dan pasal 301 tentang tindak pidana penistaan agama, kemudian pasal 263, 264 dan pasal 243. Penistaan agama. Pak, kalau boleh tahu Dugaan apa sih penistaan yang menjadi agama. pemicu dari Wow. sampai tersebutnya para mahasiswa? Ya, jadi dari kita GAMKI mewakili Kristen Protestan ya, juga ada pemuda Katolik mewakili Katolik. Nah itu 3 hari ini mengalami kegaduhan ya, khususnya di media sosial, bahkan dalam pembicaraan di dalam pertemuan karena pernyataan ini pun tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen, di mana Bapak Yusuf Kalla mengatakan bahwa di dalam agama Kristen itu diajarkan kalau membunuh yang orang atau mematikan orang yang berbeda agama, dalam hal ini dinyatakan agama Islam, itu sahih masuk surga. Padahal dalam ajaran agama Kristen tidak ada sama sekali pernah mengajarkan itu. Bahkan kita diajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan di musuh kita sekalipun. Nah, sehingga tadi ada banyak lembaga yang hadir yang kemudian memberi kepercayaan kepada GAMKI untuk bisa melaporkan Polda. Salam, selamat sore. Kami dari Aliansi Ormas dan Umat Kristen yang ada di Sumatera Utara dengan ini menyatakan keberatan terhadap pernyataan Pak Yusuf Kalla yang pada pokoknya menyatakan bahwa membunuh itu dibenarkan menurut agama Kristen. Rame ini, makin rame. Hal ini tentu sangat mencederai perasaan kami karena kami sangat tegas dilarang tidak boleh membunuh. Bahkan kami disuruh untuk mengasihi musuh, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri gitu ya. Dan urusan pembalasan itu bukanlah urusan manusia, itu urusan Tuhan. Dan kami pun tidak diperkenankan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Menurut kami pernyataan Pak Yusuf Kalla itu betul-betul mencederai perasaan kami sebagai umat Kristen, merupakan fitnah terhadap umat Kristen dan patut diduga merupakan penistaan terhadap umat Kristen. Dengan ini, dengan tegas, kami mengatakan kami akan melaporkan hal tersebut ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada hari Selasa yang akan datang. Kepada masyarakat yang cinta perdamaian, yang mau turut serta dengan kami, mari kita sama-sama agar keadilan ditegakkan di negara kesatuan Republik Indonesia. Salam. Halo. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Pada hari ini, kami dari lembaga-lembaga Kristen dan organisasi masyarakat
berkumpul di kantor pusat sekretariat DPP Gamki untuk menyampaikan pernyataan sikap. Lembaga-lembaga itu antara lain DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia, DPP Asosiasi Pendeta Indonesia, Badan Kerjasama Gereja dan Lembaga Kristen Indonesia, DPP Gerakan Perjuangan Masyarakat Pluralisme, DPP Sepitung, Pemuda Batak Bersatu, Gamaru Nusantara Bersinar, PGN, Diaspora, Oras Bangsa Batak, Tegas Jaga Indonesia, Timur Indonesia Bersatu, Patriot Garda Indonesia, Advokat Raja-Raja Batak, Aliansi Timur Indonesia, Forum Jurnalis Batak, Makasiau, Setnas Indonesia Maju, dan Garda Borgo Magumi. Pada hari ini kami mendiskusikan terkait pernyataan Bapak Yusuf Kala dalam ceramahnya yang menyinggung ajaran agama Kristen. Dan kami menyatakan sikap. 1. Menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan sahih masuk surga. Justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan musuh sekalipun. 2. Mengecam keras pernyataan Bapak Yusuf Kala yang menyakiti hati kami umat Kristen dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. 3. Maka bersama ini kami yang terdiri dari berbagai lembaga Kristen dan organisasi masyarakat akan melaporkan Bapak Yusuf Kala ke Kepolisian Republik Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan pada hari ini, juga ya kan? 12 April 2026 untuk bisa kita sikapi bersama dan bisa kita konsolidasikan seluruh Indonesia. Terima kasih. Wow, makin panas Artinya ini. cuman bikin selembar kertas palsu itu aja kecil buat Jokowi gitu. Bunuh orang aja dia berani gitu loh. Jadi Prabowo ini fitnah punya apa 3 lagi pilihan nih? hari ini. Yang pertama itu Prabowo makzulkan Gibran. Yang kedua itu Gibran makzulkan Prabowo. Makin gak Atau jelas Prabowo manusia. Gibran dimakzulkan rakyat gitu loh. Mengenai ijazah Jokowi ini, saya betul-betul yakin ini dibuat di Pasar Pramuka. Jadi saya yakin bahwasanya ijazah Jokowi itu memang dibuat di Pasar Pramuka. Diduga keras dibuat oleh Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo yang sampai hari ini tidak berani tampil untuk klarifikasi. Itulah dia bawa yang namanya Eko Sulistyo. Dia inilah yang saya rasa, saya menduga dia yang buat ijazah ini gitu loh. Ini orang-orang yang menuduh Pak Jokowi itu tidak pernah konsisten omongannya, teman-teman. Tidak pernah konsisten. Dan ini kan isunya ini dibuat tahun 2013 atau 12 gitu ketika Pak Jokowi mau maju sebagai calon gubernur Jakarta. Yaitu isu yang mereka hembuskan dan sekarang dia hembuskan lagi. Gimana ceritanya ijazah Pak Jokowi baru dibuat di atas tahun 2010, tapi waktu di Solo ya beliau masih menggunakan ijazah yang sama. Gimana logikanya? Ini orang-orang ini menuduh tanpa adanya bukti. Inilah yang selalu dikatakan oleh Roy Suryo, orang-orang yang tidak punya ilmu tapi ngomongnya sembarangan, serampangan. Ya inilah contohnya teman-teman. Mau mangsulkan presiden lah, mau mangsulkan Gibran lah. Tadi juga katanya Pak Jokowi menghilangkan nyawa aja katanya gampang. Ini orang-orang konyol ya begini nih. Asal menuduh, asal ngomong, asal ngerocos. Tanpa punya data, tanpa punya bukti. Ini manusia-manusia seperti ini yang pantas kita hilangkan dari muka bumi. Jadi kemungkinan ini ada tahun ini gitu loh. Ada 3 pilihan kepada Prabowo. Pak Prabowo mau dimakzulkan oleh Gibran, oleh rakyat, atau mau memakzulkan, menangkap Jokowi dan keluarganya. Rismon sekarang udah mulai berani dia mensomasi temannya sendiri. Waduh. Disomasinya Dokter Tiva. Katanya ada ketidakterus-terangan di dalam hal penjualan buku. Waduh. Aku lagi bertanya-tanya dalam hati. Kalau misalnya Refli Harun berada di posisi Rismon, di posisinya si Rismon, kira-kira tega nggak dia ya mensomasi Dokter Tiva? Kenapa tuh, Bung? Kenapa tuh? Aku rasa nggak berani. Kenapa tuh? Karena katanya kan mereka sama-sama karaoke. Iya. Dalam rangka untuk mempererat hubungan antara pengacara dengan klien. Mempererat. Supaya tercipta chemistry. Semakin kompak dalam perjuangan. Iya. Itu makanya Rismon, kemarin kau kemana aja? Gak pernah sih kau karaoke sama Dokter Tiva. Coba kalau kau karaoke sama Dokter Tiva, iya kan, nyanyi-nyanyi, kemesraan ini. Kok cepat kali berlalu. Waduh. Karena nggak ada hubungan yang dekat kau sama Tiva, makanya 3 kau sama dia. Tengok siapa si Refli Harun
ya, kalaupun di posisimu, dia nggak akan pernah tega untuk mensomasi tiba, nggak pernah, karena sama-sama karaoke. kok ngomong karaoke itu Apa begitu? salahnya rupanya karaoke? Rizwan juga karaoke itu sama siapa? Sama si siapa namanya? Sama si Michael Sinaga. Cuman ya, Betul. Rizwan tetap menjaga hubungannya dengan Michael Sinaga. Cukup di tempat karaoke, nggak nyampe ke kamar hotel. Tit. Ya ngapain ke kamar hotel laki-laki sama laki-laki? Contohnya tiba dengan Rizmon, tiba dengan Roy Suryo, tiba dengan Refli Harun. Kita kadang-kadang melihat ada video, ya kan? Entah aku salah lihat, nggak tahu ya. Mereka tuh sedang karaoke gitu, menikmati hari-hari supaya apa? Supaya kompak untuk perjuangan selanjutnya. Iya. Emang dasar Rizmon aja yang kurang ajar, lari dari perjuangan. Lari dari perjuangan. Itu dia, cobalah. Ini contoh kalian ya. Hal-hal yang baik dari mereka ada. Apa itu? Karaoke sama-sama. Ada itu Michael Sinaga sama si Rizmon nyanyi lagu Sinanggar Tulu. Oh enggak, lagu Situ Morang. Asik. Situ Morang. Ala situ ala rude. Ala situ ala rude. Asik. Ala situ ala rude. Asik. Ala situ. Harusnya begitu. Ya. Jadi itu kekompakan itu diperlukan di dalam perjuangan. Diperlukan. Bagaimana cara menciptakannya? Ya dengan salah satunya dengan nyanyi-nyanyi karaoke. Para begitu juga kok sama teman-teman yang lainnya YouTuber Nusantara. Betul. Ya kan? Kemarin kami pergi ke Solo karaoke, tapi nggak pakai mic. Pasang aja karaoke dari YouTube di di mobil, udah nyanyi sama-sama. Benar. Itu salah satu untuk menciptakan chemistry antara satu dengan yang lainnya. Betul. Jangan lupa Pung, waktu selesai acara ulang tahun, kita kan nyanyi-nyanyi juga di panggung ya kan? Sempat nyanyi-nyanyi kita. Karaoke juga. Yang penting jangan dilanjutkan ke kamar hotel. Waduh. Ngapain tuh? Ya kan ada kayak gitu bos, ya kan? Siapa ya tuh? kan sama kliennya, ya kan di bawahnya sekretaris. Karaoke ya kan nyanyi ujungnya ke kamar hotel. Waduh. Itu bos di kantor sana. Oh, ya di kan? kantor. Ada contoh kayak gitu. Kalau mereka ini enggak, ini orang-orang beragama ya. Siap. Mungkin. Nggak mungkin. Nggak akan mungkin. Tidak akan mungkin mereka melakukan itu. Aku yakin, seyakin-yakinnya, betul. Sama Pung, sama aku juga yakin. Para pembenci Pak Jokowi ini tidak mungkin melakukan hal-hal yang di luar dari norma-norma kehidupan, norma-norma agama. Nggak mungkin, karena mereka ini kan, ya kalau kita lihat taat agama, taat pada perjuangan, ya nggak mungkin lah mereka menodai perjuangan dan agamanya, nggak mungkin. Jadi saya yakin isu-isu mengenai kamar hotel dan lain sebagainya itu ya janganlah kita terlalu cepat percaya teman-teman. Jangan. Kita harus menjaga kehormatan orang gitu ya kan. Nggak boleh. Ya, apalagi mereka ini kan bisa dilihat ya kan, mereka selalu mengatakan bahwasanya ya Bapak Joko Widodo itu tidak punya norma, tidak punya etika, tidak bermolar, pembohong, penipu, pendusta ya, menggunakan ijazah palsu untuk untuk Presiden. menyelenggarakan negara ya kan. Nggak mungkin lah mereka seperti itu. Nggak mungkin. Mereka adalah orang-orang baik. Betul. Guntur Romli gagal paham investasi dan jalan-jalan Prabowo ke luar negeri. Saya hanya ingin mempertegas kembali bahwa masifnya kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri pada tahun 2025 tapi bisa disebut gagal menarik investasi asing ke Indonesia. Banyak narasi Guntur Romli yang berkembang dan bilang banyaknya kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto dianggap gagal karena investasi asing turun. Tapi apakah benar sesederhana itu? Mari kita bahas. Pertama Bung, kita harus bedakan antara komitmen investasi dan realisasi investasi. Yang sering diumumkan dalam kunjungan luar negeri adalah MOU, Letter of Intent, dan lain sebagainya. Itu memang belum masuk uang, tapi itu adalah tahap awal dalam siklus investasi global. Hampir semua negara melakukan ini Bung. Kedua, soal data PMA, penurunan angka dari 21% ke 0,1%, itu tidak bisa langsung disimpulkan sebagai kegagalan presiden. Karena yang namanya investasi asing dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari kondisi ekonomi global, suku bunga tinggi di
negara maju, ketegangan geopolitik, sampai perlambatan ekonomi di negara investor utama. Artinya, ini bukan variabel tunggal dari kunjungan presiden aja. Ketiga nih Bung, kunjungan luar negeri itu bukan cuma soal investasi langsung. Ada juga tujuannya pengamanan energi, kerjasama pertahanan, akses pasar ekspor, hingga positioning geopolitik Indonesia. Jadi kalau Betul. kunjungan ke Jepang atau Korea Selatan tidak selalu harus dibaca sebagai harus langsung bawa uang masuk. Keempat nih, soal angka komitmen ratusan triliun. Benar itu belum terrealisasi, tapi dalam praktek global, pipeline investasi memang dimulai dari komitmen. Bahkan realisasi bisa makan waktu 1 sampai 3 tahun. Jadi Aduh, Gunrom mah mana ngerti yang kayak gitu, Bang. menyimpulkan kunjungan luar negeri gagal total hanya dari 1 angka PMA itu terlalu menyederhanakan persoalan yang kompleks, dan bahkan Guntur Romli nggak paham itu. Nggak Makanya paham. belajar biar pinter. Gimana menurut kalian? Yang Belajar menurut Gunrom. Pak JK itu terkenal memang agak bermasalah tuh Loh, dalam hal Kenapa cara tuh? pandang dia mengenai non-Islam. Ya, kenapa tuh? saya pernah lihat sebuah video, walaupun ini belum menjadi bukti yang konklusif ya, bahwa dia pernah dulu di zaman dia, saya lupa apakah di saat dia masih menjadi mahasiswa atau menjadi tokoh masyarakat yang dipanuti oleh para mahasiswa, itu memang terlibat dalam rangkaian aksi yang Oh, waktu menyebabkan ketua terjadinya rangkaian pembangkaran gereja HMI di kayaknya. daerah Sulawesi Selatan di masa lalu ya. Saya lupa ke tahun 60-an 70-an. Nah, Pak JK belakangan membantah bahwa itu adalah sesuatu yang pembakaran itu karena dia gitu, bukan karena diperintah oleh dia. Tapi dia memang bicara dalam sebuah proses yang ujung-ujungnya terjadi pembakaran gereja. Nah, dia memang agak problematik nih orang ya, karena dia adalah tokoh Islam yang kadang-kadang tipe tokoh Islam yang kadang-kadang tuh membangun narasi tentang adanya pertarungan antara Islam dan Kristen gitu loh, antara Islam dan non-Islam, juga kepada Tionghoa ya. Dia agak-agak negatif tuh cara pandang dia mengenai keberagaman, terutama mengenai tadi Kristen, mengenai Tionghoa. Ini yang kita minta agar orang seperti Pak JK ya lebih negarawan lah. Kan dia seringkali disebut negarawan kan? Iya. Nah, kalau dia yang negarawan aja justru mengatakan orang Kristen itu memang diperintahkan untuk membunuh orang Islam, atau sebaliknya orang Islam diperintahkan membunuh Kristen, itu kan bahaya. Benar. Bagaimana kalau orang betul-betul percaya akhirnya? Terhasut. Terhasut. Jadi Kalau tiba-tiba Dan- ada yang pakai kalung salib terus Bunuh dibunuh gitu. kan. Betul. ngeri. Dan itu kan memang seperti kamu bilang, sejalan dengan apa yang kamu peroleh ketika kamu SMP dulu. Jadi ini real ada nih. Nah, makanya Pak JK justru seharusnya menjadi orang yang mengingatkan kelompok-kelompok yang konservatif, radikal ini untuk jangan gitulah. Kita adalah bagian dari umat manusia yang sama-sama ciptaan Tuhan kok. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan luar biasa ya. Akhirnya aliansi mahasiswa, aliansi umat Kristiani, aliansi pendeta, dan juga aliansi masyarakat duduk bareng membahas mengenai ceramah Pak JK ataupun potongan ceramah Pak JK beberapa minggu yang lalu di Masjid UGM. Dan ini bisa kita nonton full ceramahnya di akun YouTube Masjid UGM kalau nggak salah ya. Dan kalian bisa melihat konteks fullnya seperti apa, karena kan itu potongan ceramah teman-teman. Dan Pak JK semalam akhirnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya, dan di Sumatera Utara sepertinya akan menyusul besok laporannya. Ya, ini tentu sangat disayangkan teman-teman, karena kan Pak JK ini dikenal sebagai tokoh perdamaian, tokoh yang selalu menengahi konflik-konflik yang terjadi di Indonesia, termasuk di Ambon, di Poso, dan lain sebagainya. Dan saya juga mendapatkan sebuah video di media sosial TokTok yang sedikit mengulas isi ceramah dari Pak JK. Dan saya nggak tahu apakah beliau ini Kristen atau bukan, tapi dari namanya sih sepertinya beliau ini Kristen. Saya nggak bisa tampilkan videonya. Saya jelaskan aja teman-teman ya. Jadi beliau ini sudah nonton full ceramah Pak JK. Dan konteks Pak JK mengatakan bahwa ya seperti yang dipermasalahkan sekarang, itu karena beliau menceritakan ulang seperti apa konflik yang terjadi di Poso beberapa waktu yang lalu. Jadi konteks potongan pidato itu, potongan ceramah itu adalah rangkaian dari Pak JK menjelaskan kejadian di Poso. Mungkin itu Pak JK menjelaskan itu sebagai pemicu, menjadi pemicu ataupun propaganda yang disebarkan untuk memecahkan konflik yang ada di Poso. Tapi ya apapun itu, yang kita lihat, yang kita dengarkan, yang beredar di media sosial itu kan hanya potongan ceramah teman-teman. Jadi kalau kalian mau lihat lebih detailnya, ya silakan ke channel YouTube Masjid UGM ataupun UGM. Saya nggak tahu channel YouTube mana, yang jelas Masjid UGM kalau nggak salah. Ya itulah mengenai Pak JK. Kita lihat saja seperti apa kelanjutan laporannya, seperti apa kelanjutan
kasusnya Pak JK ini karena sudah sangat ramai diperbincangkan teman-teman. Dan tadi mengenai Rustam Effendi, ya ini para tersangka klaster pertama sepertinya selalu berusaha untuk menyebarkan narasi-narasi sesat ya, selalu menyebarkan propaganda-propaganda untuk menjatuhkan orang-orang yang tidak sejalan dengan dia. Kenapa saya mengatakan orang-orang yang tidak sejalan? Karena semua orang atau semua lembaga yang menyatakan ijazah Pak Jokowi asli, mereka tidak percaya. Semua tokoh, walaupun tokoh ini, contoh Prof. Kunchoro. Prof. Kunchoro ini kan profesor yang sangat getol, yang sangat aktif mengkritik Pak Jokowi saat beliau menjadi presiden. Tapi sekarang mengenai ijazah Pak Jokowi, beliau juga yang paling keras menyatakan bahwa Pak Jokowi memang alumni dari UGM. Beliau berkuliah lulus wisuda dari UGM. Artinya apa? Beliau berhak menggunakan atau memegang ijazah asli UGM. Tapi ya mereka tidak percaya juga teman-teman. Jadi ini konyol, ini aneh nih. Pak Prabowo, mereka berkali-kali mungkin bersurat minta ketemu dengan Prabowo, tapi Prabowo tidak mau gitu ya kan. Dan mereka menuntut Pak Prabowo mengusut ijazah ini, turun tangan. Nah Pak Prabowo nggak mau. Nah sekarang karena mungkin mereka sakit hati kepada Pak Prabowo, akhirnya mau memakzulkan Pak Prabowo. Ini kan konyol nih orang-orang ini nih. Konyol teman-teman. Ini bahaya nih, benalu-benalu seperti ini sepertinya harus dibumi hanguskan gitu ya kan. Biar tidak ada lagi orang-orang yang selalu merongrong pemerintah akibat atau karena hal-hal sepele, kasus ijazah. Untuk apa gitu? Ya biarkanlah ijazah ini sampai ke pengadilan, kalian bertarung di pengadilan. Apalagi tadi kan kau yakin katanya ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka oleh mantan ketua KPU Solo ya. Silakan Anda buktikan nanti gimana ceritanya, apakah masuk akal atau hanya karangan. Ini yang perlu kita dengarkan. Jadi jangan hanya omon-omon gitu bertarung di pengadilan. Dan tadi Opung Parbela, ulasannya mengenai Rismon agak-agak sedikit nyelekit gitu ya kan. Akhirnya Rismon melayangkan somasi kepada Tifa, dan sepertinya somasi ini terkait dengan tidak transparannya Tifa terkait dengan penjualan buku, percetakan buku dan lain sebagainya. Waduh, ini sangat menarik sih. Rismon kan baru saja membuat sebuah video di Baligi Academy membongkar, menelanjangi Roy, Tifa dan juga Refli Harun. Bahkan dia mengancam akan melaporkan mereka ke pihak kepolisian kalau masih melayangkan cap-cap jelek pengkhianat kepada Rismon. Waduh. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.